Bayangkan diri Anda berdiri di tengah gurun Australia yang luas. Matahari bersinar terik dan daratan terbentang tanpa batas, menciptakan rasa seolah-olah penyeberangan adalah hal yang mustahil. Pada abad ke-19, menyeberangi gurun adalah tantangan nyata bagi para pemukim dan penjelajah. Untuk mengatasi hal ini, mereka membawa keledai sebagai solusi. Awalnya, tampaknya ini adalah keputusan cerdas. Keledai adalah hewan yang dapat diandalkan dan tangguh, dan segera menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan berubah. Keputusan untuk membawa keledai ke gurun Australia menimbulkan konsekuensi yang tak terduga, yang masih dirasakan hingga kini. Untuk memahami bagaimana keledai bisa sampai di Australia, kita perlu melangkah kembali ke pertengahan abad ke-19. Saat itu, para pemukim masih berjuang menghadapi medan berat di pedalaman. Kuda dan lembu digunakan, tetapi penggunaannya sangat terbatas karena iklim yang keras. Meskipun unta dibawa masuk pada pertengahan tahun 1820-an, mereka belum digunakan secara luas hingga beberapa dekade kemudian. Para pemukim mencari hewan lain yang mampu bertahan dalam kondisi gurun, dan keledailah yang menjadi pilihan. Diimpor dari berbagai wilayah, keledai menunjukkan ketangguhan, kesabaran, dan daya tahan yang luar biasa. Mereka segera dipandang sebagai pilihan yang lebih murah dan andal. Keledai tidak membutuhkan rumput yang subur, dan mereka meminum lebih sedikit air dibandingkan kuda, menjadikannya hewan kerja yang ideal dalam kondisi sulit di Australia. Pada awalnya, jumlah mereka tidak banyak. Impor keledai dalam jumlah besar dimulai sekitar tahun 1820-an hingga 1840-an. Tak lama setelah itu, seiring munculnya kota-kota penambangan emas dan stasiun-stasiun pedalaman, permintaan akan keledai mulai meningkat pesat. Mereka digunakan untuk mengangkut perbekalan, peralatan, dan tong air jarak jauh. Secara bertahap, keledai menjadi semakin umum dan reputasi mereka pun meningkat. Walau mungkin lambat, mereka jarang mengalami kerusakan. Para pemukim segera menyadari bahwa sekelompok keledai dapat terus berjalan meskipun hewan lain sudah menyerah. Keandalan ini jauh lebih berharga daripada kecepatan di tengah gurun. Ketika banyak peternak menyadari hal ini, mereka mulai membiarkan keledai secara lokal alih-alih terus-menerus mengimpor hewan baru. Karena keledai dapat bertahan hidup di hampir semua lingkungan, banyak dari mereka dilepaskan begitu para pemukim tidak lagi membutuhkannya. Kadang-kadang, para penambang meninggalkan ternak mereka saat ladang emas tempat mereka bekerja ditutup. Di lain waktu, peternak membebaskan keledai setelah musim kerja berakhir. Dalam beberapa kasus rare, hewan-hewan tangguh ini bahkan berhasil melarikan diri. Pada akhir abad ke-19, keledai di Australia sebagian besar masih digunakan sebagai hewan penangkut barang. Namun, benih-benih masalah yang jauh lebih besar telah ditanam. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu melihat bagaimana keledai-keledai ini bertahan hidup di alam liar. Ingat, saya tadi menyebutkan bahwa mereka tidak membutuhkan banyak air. Keledai mampu bertahan tanpa air dalam waktu lama, merumput di semak-semak kering dan rumput keras yang diabaikan oleh ternak lain. Dengan kecakapan ini, mereka dapat berkembang di gurun di mana sapi-sapi lain kesulitan. Selain itu, keledai yang melarikan diri atau ditinggalkan membentuk kawanan kecil dan berpindah ke daerah terpencil, terutama di Australia Barat dan wilayah utara. Berbeda dengan sapi atau domba yang memerlukan bimbingan manusia, keledai dapat menyebar dan beradaptasi secara mandiri. Keledai-keledai ini berjalan jauh, mencari makan sambil bergerak, dan dengan cepat menguasai wilayah baru. Kemandirian mereka, dipadukan dengan perilaku manusia, menjadi faktor besar dalam penyebaran dan dominasi keledai sebagai hewan gurun utama. Pada awal tahun 1900-an, seiring dengan berkembangnya kendaraan bermotor dan jalur kereta api, para pemukim mulai mengurangi ketergantungan pada transportasi hewan. Unta dan keledai secara bertahap digantikan oleh truk. Banyak pemilik yang alih-alih mengurung dan memberi makan keledai, memilih untuk membiarkan mereka berkeliaran bebas. Mengapa mengeluarkan biaya untuk merawat hewan yang sudah dianggap tidak berguna? Akibatnya, kehadiran keledai liar mulai terlihat sejak awal tahun 1900-an. Pada pertengahan abad ke-20, laporan mengenai kawanan keledai liar semakin meluas. Para petani melihat mereka minum di lubang-lubang air, sementara para penjaga hutan memperhatikan mereka berkelompok melintasi jalur gurun. Menariknya, keledai-keledai ini tidak hanya bertahan,
Mereka menyebar ke daerah-daerah paling tak terduga. Keledai mampu mendaki punggung bukit berbatu, menyelinap melalui semak belukar, dan menempuh jarak jauh tanpa merasa lelah. Mobilitas ini memungkinkan mereka tidak terikat pada satu sudut gurun saja, melainkan berekspansi ke wilayah Kimberley, sebagian Pilbara, dan jauh ke dalam wilayah utara. Dalam keadaan normal, kehadiran beberapa keledai yang berkeliaran sendirian bukanlah masalah. Namun ada masalah lain yang jauh lebih besar. Jumlah mereka terus meningkat. Keledai memiliki kecenderungan untuk bereproduksi secara stabil dalam kondisi yang menguntungkan. Berbeda dengan hewan ternak besar lainnya, gurun Australia memiliki predator yang terbatas. Walaupun anjing liar atau dingo terkadang memangsa keledai, ancaman terhadap keledai dewasa sangat jarang. Hal ini membuat populasi mereka tidak terkontrol oleh predator, dan situasinya semakin mengkhawatirkan. Sayangnya, pada tahun 1949, jumlah keledai liar di Australia Barat meningkat begitu pesat, sehingga pemerintah secara resmi mengklasifikasikan mereka sebagai spesies hama. Pertumbuhan populasi yang tak terkendali ini mulai memberikan tekanan pada ekosistem gurun yang sudah rapuh. Ketika jumlah keledai mencapai ratusan ribu, dampak kerusakan yang mereka akibatkan menjadi sangat jelas. Bentang landang gurun dan sabana Australia yang halus ini tidak dapat menampung kehadiran kawanan keledai liar. Lubang air, rumput asli dan padang rumput musim kemarau hampir tidak cukup untuk mendukung hewan-hewan asli yang berevolusi di sana. Memasukkan banyak kawanan keledai liar ke dalam campuran ini akan memberikan tekanan tambahan pada ekosistem yang telah tertekan. Masalah penggembalaan adalah yang paling jelas. Seperti yang telah saya sebutkan, keledai memakan berbagai macam tumbuhan dan rumput yang sering diabaikan oleh sapi dan domba. Awalnya terdengar seperti keuntungan, tetapi jika tidak dikendalikan, hal ini dapat cepat menjadi masalah. Keledai menggerogoti tumbuhan yang menjadi makanan hewan asli selama musim surut. Konsekuensinya, satwa liar asli menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam mencari makan. Air juga menjadi isu penting. Di beberapa wilayah Australia, sumber air permanen sangat langka dan memiliki nilai yang tinggi. Keledai sering berkumpul dalam jumlah besar di tempat-tempat minum ini, menginjak-injak tepiannya, mengeruhkan air dan umumnya tinggal di sana untuk waktu yang lama. Akibatnya, hewan-hewan yang lebih kecil menghindari tempat-tempat ini ketika populasi keledai meningkat, yang pada gilirannya menyulitkan ternak para peternak untuk mendapatkan akses ke air bersih. Seiring waktu, penginjakan yang berat merusak tanah yang rentan di sekitar sumber air, menyebabkan erosi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Keledai juga mempengaruhi struktur lahan secara langsung. Kuku mereka yang keras memadatkan tanah saat mereka bergerak melintasi jarak jauh. Pemadatan ini mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Di daerah pedalaman yang kering, di mana setiap tetes air sangat berarti, perubahan ini memperburuk dampak kekeringan dan membuat lanskap semakin tidak ramah. Kerusakan infrastruktur juga menjadi keluhan yang umum. Keledai merusak pagar, terutama ketika mereka mencari air atau makanan di sisi lain. Dalam beberapa kasus, kawanan keledai bahkan menghancurkan palung dan tangki hanya dengan berkumpul di sekitarnya, yang menjadi kabar buruk bagi para pemilik lahan yang sudah menghadapi masalah lain. Dampak keberadaan keledai ini semakin menambah tantangan yang mahal. Lebih lanjut, ada juga masalah kesehatan. Keledai, seperti hewan ternak lainnya, dapat membawa dan menyebarkan parasit serta penyakit. Meski Australia berupaya keras mengendalikan penyakit dan parasit yang menyerang kuda dan sapi, keberadaan kawanan keledai liar yang tak terkendali dan bergerak melintasi wilayah yang luas menjadi tantangan tersendiri, karena hampir tidak mungkin untuk memantau atau mengobati mereka. Selanjutnya, satu masalah lagi adalah masalah keanekaragaman hayati. Keledai berpindah ke habitat yang sebelumnya tidak dihuni oleh hewan berkuku sebelum kedatangan orang Eropa. Dalam waktu singkat, lahan basah, punggung bukit berbatu dan mata air di gurun pun merasakan dampaknya. Seiring waktu, para ahli ekologi mulai mengungkapkan kekhawatiran mereka. Mereka memperingatkan bahwa tanaman asli menghilang lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk tumbuh kembali. Di beberapa wilayah, situasinya menjadi sangat buruk dan komunitas vegetasi langka beresiko mengalami perubahan permanen. Ketika abad ke-20 tiba, ilmuwan dan pembuat kebijakan tidak bisa lagi mengabaikan masalah ini. Keledai-keledai tersebut telah mengubah lanskap ekologis Australia dan bukan ke arah yang baik. Pada waktu itu, populasi keledai telah meningkat pesat di seluruh Australia Utara, dan tekanan yang mereka timbulkan sangat jelas. Para pemilik lahan mengalami kesulitan, pemerintah merasa khawatir, dan para aktivis konservasi mulai bersuara. Semua orang menyadari bahwa sesuatu harus berubah. Namun, bagaimana cara mengelola ribuan hewan liar yang tersebar di gurun Australia? Upaya awal untuk mengendalikan populasi keledai bersifat kecil dan lokal. Para pemilik peternakan mencoba menembak keledai di dekat sumber air atau memasang perangkap untuk menangkapnya.
Meskipun metode ini berhasil mengurangi beberapa hewan, dampaknya terhadap populasi secara keseluruhan sangat kecil. Keledai yang cerdas dan waspada akan pindah ke tempat lain jika tekanan meningkat di suatu area. Pada pertengahan abad ke-20, program-program pengendalian berskala lebih besar mulai diluncurkan. Pemerintah mulai mengorganisir operasi terkoordinasi, terutama dari udara. Penembakan dari helikopter menjadi salah satu metode yang paling umum dan efektif. Para pilot terbang di atas wilayah gurun terpencil, sementara penembak jitu membidik kawanan hewan dari atas. Metode ini, meskipun mahal, memungkinkan akses ke tempat-tempat yang hampir mustahil dijangkau melalui jalur darat. Bagi para peternak yang pagar dan sumber airnya rusak, operasi udara ini memberikan harapan baru. Namun, helikopter hanya bisa menjangkau area yang terbatas, sedangkan jumlah keledai tampak tak terbatas. Situasi ini mengarah pada salah satu proyek paling ambisius dalam pengendalian hama, penggunaan metode Judas. Ide ini sederhana tapi brilian. Seekor keledai liar ditangkap, dipasangi kalung radio, lalu dilepaskan kembali ke alam liar. Karena keledai adalah hewan sosial, keledai tersebut akan bergabung dengan kawanan. Dengan melacak sinyal kalung tersebut, para penembak jitu dapat menemukan seluruh kawanan sekaligus, alih-alih mengejar mereka satu persatu di padang pasir. Program Judas sangat efektif. Sistem ini diuji di wilayah utara pada tahun 1980-an dan kemudian berhasil di wilayah seperti Kimberley. Seiring waktu, metode ini menjadi alat penting untuk mengurangi jumlah keledai hingga ke tingkat yang lebih terkelola. Banyak negara lain kemudian meminjam metode yang sama untuk mengendalikan spesies lainnya, seperti kambing dan babi. Meskipun demikian, menyingkirkan semua keledai tampaknya masih menjadi tantangan. Australia sangat luas dan memiliki banyak tempat di mana hewan ini dapat bersembunyi. Dengan demikian, fokus bergeser ke pengendalian populasi. Orang Australia harus menemukan cara untuk menjaga agar jumlah keledai tetap rendah, agar dampak negatif terhadap lingkungan dan infrastruktur dapat diminimalkan. Namun, biaya pengendalian cukup tinggi. Operasi udara, pemasangan kalung pelacak dan kegiatan darat memerlukan pendanaan dan tenaga kerja dari pemerintah yang kekurangan dana dan pemilik lahan di daerah terpencil. Mempertahankan kampanye jangka panjang menjadi tantangan tersendiri. Hal ini berarti jumlah keledai seringkali kembali meningkat jika upaya pengendalian sedikit melambat. Aspek etika juga muncul dalam perdebatan ini. Kelompok-kelompok pemerhati kesejahteraan hewan menyuarakan keprihatinan terhadap penembakan dari udara dan operasi berskala besar. Mereka khawatir tentang penderitaan yang dialami keledai akibat metode-metode ini. Namun, para pendukung langkah-langkah pengendalian berpendapat bahwa biaya lingkungan dan pertanian yang ditimbulkan oleh populasi yang tidak terkendali jauh lebih besar. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hasil yang diperoleh sangat terlihat. Di beberapa wilayah, jumlah keledai menurun drastis. Lubang-lubang air pulih, vegetasi kembali tumbuh, dan ternak mendapatkan akses yang lebih baik ke sumber daya. Namun di daerah-daerah yang kurang terjangkau, keledai terus berkembang biak. Kenyataan bahwa mereka tetap ada menjadi pengingat bahwa masalah ini masih jauh dari selesai. Dengan ketahanan dan kemandirian keledai, migrasi kecil dari beberapa kawanan berpotensi mengisi kembali daerah-daerah di mana jumlah mereka telah menurun dan memulai siklus baru. Akibatnya, pada tahun 2000-an, pengelolaan keledai liar telah menjadi bagian yang tetap dan jangka panjang dari upaya besar Australia dalam memerangi spesies invasif, bersamaan dengan unta, kuda, babi, dan kucing. Kisah keledai di Australia masih jauh dari selesai. Saat ini, keledai liar masih tersebar di wilayah luas di Australia bagian utara dan tengah. Meskipun ada penurunan signifikan jumlah mereka di beberapa wilayah, populasi mereka tetap kuat di daerah lain, terutama di lanskap terjal atau sulit diakses. Dengan demikian, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka sudah pergi, tetapi bagaimana cara mengendalikan mereka tanpa terjebak dalam siklus yang merugikan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengendalian selama beberapa dekade, masih ada sejumlah tantangan modern. Salah satunya adalah biaya. Kampanye panggilan udara berskala besar, program keledai Judas, dan penembakan dari darat semuanya memerlukan pendanaan yang berkelanjutan. Namun, anggaran untuk mengelola spesies invasif sangat terbatas. Lagi pula, keledai bukanlah satu-satunya hewan yang menyebabkan masalah. Pemberantasan spesies invasif lainnya juga bersaing untuk mendapatkan dana yang sama. Ini berarti pengendalian keledai seringkali terkurangi setelah populasi mereka dianggap terkendali. Masyarakat juga semakin menyadari
bahwa pengelolaan keledai berkaitan erat dengan gambaran lingkungan yang lebih luas. Misalnya, jika kepadatan populasi keledai di sumber air berkurang, spesies asli akan memiliki kesempatan untuk berkembang. Selain itu, mengurangi jumlah keledai juga membantu melindungi tutupan vegetasi, yang penting untuk mencegah erosi tanah dan mendukung kehidupan satwa liar lokal. Oleh karena itu, masalah keledai bukan hanya tentang hewan itu sendiri. Ini berkaitan langsung dengan tujuan yang lebih besar untuk melindungi ekosistem unik Australia. Namun, ada tantangan geografis yang signifikan. Pedalaman Australia sangat luas dan memantau setiap sudutnya hampir mustahil. Selain itu, masalah persepsi juga muncul. Bagi sebagian orang, keledai liar adalah hama yang merusak ekosistem rapuh dan berdampak negatif secara finansial. Namun, bagi yang lain, mereka dianggap sebagai bagian dari budaya dan sejarah perbatasan Australia, mengingat kontribusi mereka dalam perjalanan dan pengangkutan barang berat. Di sisi lain, kelompok-kelompok hak-hak hewan menyoroti pentingnya kesejahteraan keledai, berargumen bahwa mereka tidak seharusnya mengalami pemusnahan yang kejam atau perlakuan kasar. Perbedaan pandangan ini sering memicu perdebatan dan ketegangan saat rencana pengendalian baru diajukan. Di tengah semua ini, para peneliti dan pengelola lahan berusaha menguji berbagai pendekatan. Teknologi baru mulai mengubah cara upaya pengendalian direncanakan dan dilaksanakan. Kalung GPS yang lebih canggih, drone dan pemantauan satelit kini mempermudah pelacakan kawanan keledai di medan yang sulit. Beberapa program bahkan sedang menguji cara untuk mengendalikan kesuburan keledai. Meskipun demikian, menerapkan strategi ini pada hewan yang tersebar luas tetap menjadi kendala logistik yang signifikan. Kedepan, banyak ahli sepakat bahwa membasmi keledai sepenuhnya tidaklah mungkin. Australia terlalu luas dan keledai terlalu tersebar untuk dapat dipindahkan semua. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih praktis adalah fokus pada pengelolaan populasi jangka panjang. Upaya akan difokuskan pada menjaga agar jumlah keledai tetap rendah dan memastikan bahwa program pengendalian siap untuk merespon saat populasi mereka meningkat kembali. Secara umum, ada pandangan yang beragam mengenai isu ini. Australia telah menciptakan beberapa teknik pengendalian hama paling inovatif di dunia, termasuk metode Judas yang terkenal. Namun, mempertahankan teknik-teknik tersebut membutuhkan pendanaan, kemauan politik, dan dukungan dari masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun keledai mungkin tidak akan pernah menghilang sepenuhnya di gurun, dampaknya dapat dikelola. Yang menarik, seringkali kerabaikan, adalah bahwa keledai di Australia bukan hanya sebuah masalah. Dalam beberapa kasus, mereka telah dilibatkan sebagai bagian dari solusi. Beberapa proyek konservasi telah bereksperimen dengan menggunakan keledai sebagai alat biologis di padang rumput terpencil. Misalnya, di wilayah Kimberley, para peneliti menemukan bahwa keledai yang menggali air selama bulan-bulan kering terkadang dapat menemukan mata air tersembunyi. Lubang-lubang dangkal ini dijuluki lubang keledai secara tidak sengaja menciptakan sumber air yang diandalkan oleh hewan-hewan lain seperti kanguru, emu, dan burung kecil. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan spesies invasif pun kadang dapat memainkan peran yang tak terduga. Ada juga unsur budaya dalam cerita ini, menciptakan kompleksitas yang lebih dalam terkait dengan keberadaan keledai di Australia. Di kota-kota pedesaan, keledai telah menjadi bagian dari cerita rakyat dan bahkan pariwisata. Festival dan acara komunitas sering menampilkan wahana menunggang keledai dan parade, merayakan peran hewan ini dalam sejarah perbatasan Australia. Bagi banyak warga Australia yang lebih tua, suara keledai yang nyaring membangkitkan kenangan indah selama perjalanan di pedalaman dan pemukiman di daerah pertambangan emas. Warisan yang rumit ini menjadikan pengelolaan keledai lebih dari sekadar tantangan ilmiah. Ini juga tentang menyeimbangkan warisan budaya dengan tanggung jawab lingkungan. Melihat ke masa depan, penelitian baru sedang mengeksplorasi pengendalian kesuburan sebagai alternatif manusiawi untuk pembunuhan massal. Bayangkan menyuntikkan alat kontrasepsi ke seekor keledai untuk mencegahnya bereproduksi tanpa kekerasan. Meskipun teknologi ini masih dalam tahap pengujian, ia menawarkan opsi tambahan bagi para pengelola lahan di luar metode helikopter dan keledai Judas. Ini membuktikan bahwa kisah keledai di Australia belum berakhir. Sebaliknya, ia terus berkembang dengan berbagai inovasi baru yang akan segera hadir. Masalah keledai di Australia mengundang berbagai pendapat dari kalangan masyarakat. Bagaimana pandangan Anda tentang pendekatan Australia dalam mengelola populasi keledai mereka? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.
Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan pembaharuan kami selanjutnya.